Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan ya? Sudah. Bapak. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk pengabdian masyarakat kita pada kali ini yaitu pengabdian masyarakat untuk semester genap 2022-2023. Nah, ada mungkin kalau bisa dibilang bahwasannya untuk kegiatan PM kita kali ini itu sama seperti kegiatan PM-PM yang sudah ada. Artinya apa? Secara substansi isinya sama seperti yang kita lakukan kemarin. Nah, yang kemarin itu merupakan pelaksanaan PM yang pertama untuk offline setelah pandemi dan akan diikuti kegiatan PM offline selanjutnya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kemarin hasil dari PM ganjil yang kemarin kita sudah mendapatkan gambaran mengenai teknis pelaksanaan dari PM kita. Dan itu akan menjadi semacam prosedur tetap gitu ya di tim kita, seperti itu. Jadi pada saat nanti PM dilaksanakan, sudah ada tim yang terdiri dari ketua tim, ketua kelompok, dan nanti di dalam ketua kelompok itu ada anggotanya yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana nanti untuk personil-personilnya itu, untuk ketua dan sebagainya itu nanti kita bisa rolling gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, biar nanti Bapak Ibu juga memperoleh pengalaman. Karena yang namanya kegiatan PM dari waktu ke waktu itu mengalami dinamika perubahan-perubahan gitu. Dari mulai yang paling sederhana dulu di tahun 2016, 2017 di mana waktu itu PM-nya itu bisa keroyokan gitu ya. Jadi satu mitra itu bisa banyak kelompok-kelompok seperti itu. Dan kita sudah sudah lakukan seperti itu. Terus kemudian berubah lagi kebijakannya di mana PM-nya itu mengharuskan bahwasannya ada pembatasan di setiap mitra sebanyak 5 kelompok saja, 5 kelompok PM. Hal ini tentunya membuat kami dari tim PM untuk melakukan yang namanya pengaturan kembali kelompok-kelompok PM yang ada di tim kita, yang ada di tim dosen kita. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan, walaupun pada awal mula pengelompokan itu masih ada tercampur dosen-dosen yang beda prodi seperti itu ya, yang pada awal mula kita lakukan pelaksanaan PM seperti itu. Namun belakangan coba kita tata kembali kelompok-kelompok kita dan tim-tim kita yang ada di tim PM kita ini, sehingga menghasilkan kelompok yang saat ini sudah ada, yaitu kelompok yang sudah disesuaikan dengan prodinya masing-masing. Nah, semoga nanti ini bisa berjalan terus sampai ke depannya seperti itu ya, dan tidak ada hambatan lagi kalau dari sisi linearitas prodi. Nah, itu jadi sudah tidak ada lagi. Mungkin masih ada 1-2 orang Pak masih nyempil-nyempil gitu ya, saya dari prodi lain masuk ke prodi ini. Ya nggak apa-apa gitu ya. Karena memang kita sudah men-settingnya sedemikian rupa dan memang masih Bapak Ibu masih ditempatkan di situ, nggak apa-apa sambil nanti menunggu perkembangan lebih lanjut. Karena kita ke depannya itu ya tadi seperti diutarakan di awal, penuh dengan dinamika, nanti akan ada perubahan-perubahan kembali mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan PM yang berlangsung seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk PM yang sudah kita lakukan, kita sudah sesuai dengan arahan dari LPPM mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh LPPM. Seperti itu, walaupun di situ ada dikatakan memungkinkan dosen berbeda prodi, tapi kita coba untuk membuat kelompok tim sesuai dengan prodinya masing-masing deh gitu ya, biar nanti enak gitu.
Ya, walaupun di situ dikatakan boleh beda prodi. Nah, gitu. Boleh beda prodi. Nggak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu. Ya, hanya biasanya kan timbul dari sebagian teman-teman kita, Pak, kok kita nggak sama prodinya, sedangkan di PM yang lain sama. Nah, berdasarkan masukan tersebut, maka kemarin kami sepakat coba kita arrange lagi deh kan gitu ya. Kita atur kembali kelompok-kelompok yang ada di PM kita sehingga nanti bisa satu prodi. Dan nanti ini juga bermanfaat bagi akreditasi ya. Jadi tidak lagi ada semacam apa itu ya. Kalau akreditasi itu kan kalau sudah datanya sama itu biasanya langsung bisa dipakai. Tapi kalau datanya nggak sama biasanya tim akreditasi agak bingung ini PM-nya PM siapa ini prodi mana kan gitu ya. Seperti itu. Oke. Intinya secara prosedural, secara tertib administrasi, PM kita ini sudah sudah memenuhi unsur kelayakan gitu ya dari pandangan LPPM. Nah, seperti itu. Terus kemudian untuk mitranya, alhamdulillah dalam beberapa kali PM yang sudah kita laksanakan selalu berganti mitra yang kita jadikan sebagai tandem kita dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Mulai dari Karang Taruna, mulai dari perkumpulan PKK, terus kemudian RT RW dulu pernah, terus kemudian RPetra, ya pesantren juga pernah dan sebagainya. Ya, artinya persyaratan mengenai mitra ini yang disyaratkan oleh LPPM juga sudah kita penuhi, Bapak Ibu. Jadi nanti ke depannya mungkin kalau ada masukan atau ada usulan dari Bapak Ibu mengenai mitra, boleh nggak apa-apa. Ya, seperti kemarin Pak Rangga mengusulkan coba di kenalan saya aja nih ada mitra, boleh masuk nggak? Setelah dipertimbangkan ternyata bisa masuk. Jadi kita ganti. Nah, jadi kami juga mohon masukan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya, jika memang ada punya kenalan mitra atau apa yang bisa kita jadikan sebagai tandem PM kita, nggak apa-apa Bu, diusulkan saja Bu. Japri aja ke saya atau ke Bu Rini kan gitu ya. Sehingga nanti mitra kita itu bisa bervariasi dari waktu ke waktu, nggak itu aja. Ya. Terus kemudian untuk pengajuan proposal, nah ini yang seringkali pada saat mengajukan proposal di SES itu sering diminta revisi, biasanya terkait dengan ini. Ya, jadi kalau misalnya semester ganjil itu kan September. Jadi di proposal itu nanti Ibu nulisnya Agustus. Nah, seperti itu. Ya. Kalau genap berarti ditulisnya Februari. Nah, ini sering kadang-kadang yang sering masih disalahkan oleh LPPM karena kebanyakan dosen kita itu menulisnya kalau genap itu Maret. Nah, gitu. Pasti di proposal tulisnya Maret. Ya. Nah, nanti untuk kedepannya untuk setiap proposal genap itu ditulisnya Februari. Tertanggalnya Februari. Ya. Dan untuk bulan ganjil, tahun ganjil itu tertanggalnya bulan Agustus. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Sehingga nanti tidak ada lagi tuh revisi hanya gara-gara tanggal saja. Terus kemudian yang selanjutnya, ini alur pengabdian kita selalu kita mengedepankan ini pakem kita gitu ya, selalu seperti ini, di mana kita melakukan perencanaan terlebih dahulu, karena dan saya juga mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, PM-nya itu baru bisa kita laksanakan pada Lebaran, selepas Lebaran ya karena memang kami mencermati kondisi saat itu masih belum pas gitu untuk dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat karena memang waktu itu kan terbentur macam-macam gitu ya. Nah, kami melihat ada kondisi lowong yang mungkin luang waktunya lebih panjang. Bapak Ibu tidak disibukkan lagi memikirkan THR, memikirkan lagi pulang kampung dan sebagainya. Maka kami tetapkan untuk PM-nya itu setelah Lebaran saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ceritanya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Pak itu di kelompok lain sudah mulai PM kita kapan? Nah, seperti itu. Waktu itu kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Nah, pertimbangan kami seperti itu. Jadi kita ingin PM kita itu berjalan ya lebih tenang, terus kemudian bisa dilaksanakan secara santai gitu ya, tidak tergesa-gesa dan sebagainya. Kalau misalnya kemarin mungkin tergesa-gesa mungkin ya, bisa jadi sudah mau mikirin pulang kampung atau apa kan gitu. Jadi nanti tidak bagus seperti itu ya. Ya, ini alurnya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk pelaksanaan PM kita itu kalau dalam hal pencarian mitra dan sebagainya kami coba bantu gitu ya. Kami coba carikan mitra kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga tadi menyampaikan menerima usulan dari Bapak Ibu terkait dengan jika Bapak Ibu memiliki tempat atau mitra yang bisa dijadikan PM selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa kami bantu. Jadi kami membantu Bapak Ibu dalam hal seperti itu, plus dengan kegiatan administratif penunjang kegiatan PM, seperti misalnya pembuatan surat pengantar untuk mitra, itu biar kami yang buat, gitu ya. Jadi tugas Bapak Ibu beserta tim Bapak Ibu, kelompok Bapak Ibu adalah hanya menjalankan mitranya saja, menjalankan PM-nya saja pada hari pelaksanaan. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi intinya semuanya sudah dihandle. Nah, tinggal nanti pada saat pelaksanaan tanggal 13 peran dari Bapak Ibu sekalian lah gitu, yang nanti menjadi tolak ukur dari keberhasilan PM-nya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Terus kemudian untuk pelaksanaan PM kita itu ada 2 tanggal, yaitu ada yang tanggal 13, ada yang tanggal 14. Ya. Ada mitra yang meminta tanggal 14 karena di tanggal 13-nya ada kegiatan lain, jadi bentrok gitu ya. Untuk waktunya ada yang dimulai pukul 9, ada juga yang dimulai pukul 14. Nah, seperti itu ya. Ini kalau nggak salah kelompoknya Pak Nyoman gitu ya. Ini dimulai pukul 14 kalau nggak salah seperti itu. Ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kesepakatan dari tim yang sudah ada di klaster Bapak Ibu dengan PIC-nya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini jumlah mitra kita masih 6 gitu ya. Pak Slamet boleh bertambah nggak mitranya? Ya boleh aja kan gitu ya. Boleh bertambah, boleh aja kan gitu. Nggak masalah. Tapi kalau bertambah, biasanya bertambahnya mitra juga akan menyebabkan bertambahnya jumlah tim PM dosen juga. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sih kita sih tidak membatasi gitu ya. Nah, Slamet ini ada dosen-dosen baru belum dapat PM kan gitu. Boleh nggak mereka membentuk tim, terus kemudian dicarikan mitra seperti itu? Ya nggak apa-apa Bu, silakan aja Bu. Intinya apa? Satu mitra itu kalau tidak salah tadi 5 kelompok ya, seperti itu. Ya, nggak masalah seperti itu. Ya, silakan saja seperti itu. Asalkan memenuhi itu. Tapi kalau misalnya Bu, teman saya baru 2 orang belum, nah itu agak susah tuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena tim kita atau kelompok kita yang ada di tim PM kita itu sudah kami setting sedemikian rupa, satu tim itu 4 orang, 4 orang, 4 orang. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ingin membentuk tim, ya paling tidak tim itu harus sudah lengkap 4 orang. Nah, seperti itu. Ya. Dan juga nanti kalau misalnya ingin masuk ke PM kita lihat dulu ada nggak tuh yang satu mitra masih 4 tim gitu ya, masih kurang dari 5, nah boleh nanti kita masukkan seperti itu. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan masuknya anggota-anggota baru. Nah, gitu. Ya.
Terus kemudian untuk mitra kita pada PM semester genap ini ada 6 seperti ini, ada Karang Taruna Bambu Apus, mitra yang kemarin, terus kemudian ada yang baru, yaitu Forum Anak di Ciracas, kemudian PKK Bambu Apus yang kemarin, terus kemudian ada Rumah Literasi, ini mitranya Pak Rangga ini ya. Terus kemudian ada PKK Kelurahan Cibubur, dan ada PKK RW. Nah, ini beda ya Bapak Ibu ya. Yang di Cibubur besok nih. Yang satu PKK Kelurahan, yang satu PKK RW. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi ini mitranya alhamdulillah sudah bervariasi dari waktu ke waktu ya. Dan kami masih mencoba nanti mencari mitra-mitra baru gitu ya. Agar nanti PM juga tambah variatif kembali, dan kami juga tadi meminta bantuan Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada yang ingin dijadikan mitra, nggak apa-apa, nanti kita bisa atur seperti itu. Ya. Terus kemudian untuk kelengkapan dokumen PM nanti yang harus Bapak Ibu siapkan dalam satu kelompok gitu ya. Ada 12 dokumen. Ini mengingatkan kembali karena permasalahan yang sering muncul pada saat membuat laporan itu pasti ada yang kurang kan gitu ya. Ini rekapannya kurang. Oh ini lembar pengesahannya tidak ada kan gitu ya. Oh ini di laporannya tidak ada ini dan ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti setiap kelompok atau tim itu saling mengingatkan anggotanya. Dan kami berharap gitu ya, satu tim itu, satu kelompok Bapak Ibu yang terdiri dari 4 orang itu sudah harus memiliki produk knowledge tentang PM gitu ya. Jadi sudah harus memiliki produk knowledge. Jangan nanti yang tahu PM di kelompok ibu cuma orangnya itu aja ya. Nah makanya kami mencoba tuh merolling tuh ketua timnya tuh, biar apa, biar tahu kan gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya, Bu ini nanti dokumennya bagaimana, ibu bisa jelasin, bapak ibu bisa jelasin seperti itu ya. Nah yang kayak begini-begini kan intinya adalah Bapak Ibu diminta untuk mengetahui apa aja sih yang ada di dalam PM itu. Mulai dari sebelum PM, kemudian dilaksanakan sampai PM-nya selesai, itu apa aja. Nah, ya. Kalau sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham mengenai hal ini, saat Bapak Ibu nanti dijadiin ketua mah enak-enak aja kan begitu ya. Gampang-gampang aja gitu. Karena sudah ada gambarannya. Nah, gitu. Ya. Jadi kedepannya itu untuk tiap-tiap anggota mencoba untuk belajar mengerti, memahami, gitu ya Bu ya, Bapak ya, seperti itu. Jangan ada istilah, aduh, saya nggak sempat nih memahami gini dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu, dicoba aja dipahami, ya. Kalau bisa bertanya sama ketua tim yang sekarang ini prosedurnya gimana ya? Saya kurang paham nih. Nah, seperti itu. Ya, akan lebih bagus seperti itu. Jadi ke depannya itu nanti satu tim itu bisa solid seperti itu Bapak Ibu. Ya, solid dalam melaksanakan PM karena kan kegiatan ini kan untuk kita bersama kan gitu ya. Outputnya adalah output kita bersama. Nah, wajarlah kalau kita misalnya mengerjakannya ya bersama-sama gitu ya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian, nah ini hal yang baru yang mau saya jelasin. Gitu. Ini yang agak ribet-ribet nih di sini ya. Kalau kemarin, PM yang kemarin, begitu Pak Taufik men-share link kuesioner, baik peserta maupun mitra, tugas kita adalah memberikan link kepada peserta atau mitra, gitu ya. Terus kemudian hasil dari pemberian link tadi berupa isian kuesioner itu bisa kita download Excel-nya, terus kemudian kita sajikan dalam bentuk report format Excel
yang sudah diberikan oleh LPPM formatnya. Terus kemudian kita upload file Excel-nya yang tadi di SES. Terus kemudian link kuesioner, tampilan kuesionernya di-scan, terus kemudian hasilnya juga di-scan, terus kemudian di-upload di SES. Nah, seperti itu yang kemarin gambarannya. Nah, kalau sekarang ada tambahan Bapak Ibu. Ada tambahan perihal yang itu, yang kuesioner tadi. Nah, tambahannya di mana? Nah, coba kita lihat alurnya. Ya. Untuk alur yang pertama, memberikan kuesioner kepada mitra dan kuesioner kepada peserta. Mitra dan peserta mengisi kuesioner. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita diminta untuk merekap kuesioner tadi. Itu yang sudah kita lakukan kemarin. Kita rekap, ya. Terus kemudian ada hal baru, yaitu menginput. Nah, di situ. Yang ini nih. Nah, ini ya. Nih. Menginput rekapannya tadi ke Google Form yang sudah disiapkan oleh LPPM. Nah, begitu. Ya. Oke. Yang mitra juga sama. Hasil dari rekapan inputan dari isian si kuesionernya mitra, kemudian kita input lagi di rekapan kuesioner mitra yang ada di Google Form yang diberikan oleh LPPM. Nah, gitu. Jadi bedanya seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemarin kebetulan saya datang ke LPPM, tanya sama petugas atau orang-orang LPPM yang ada di sana. Maksudnya apa ya dibuat seperti ini ya? Nah, gitu. Ya. Jadi itu untuk keperluan data riset Bapak Ibu. Data riset. Jadi BSI ingin tahu seluruh kegiatan PM itu nanti outputnya seperti apa. Baik dari sisi tanggapan peserta, tanggapan mitra. Nah, seperti itu. Karena yang selama ini kita hanya melampirkan bentuk Excel-nya saja. Nah, ini nanti Google Form-nya, menurut mereka, akan diakses oleh bagian riset BSI untuk diolah menjadi suatu informasi nanti tentang kegiatan PM BSI secara keseluruhan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jelas ya? Nah, itu alurnya. Ya. Alurnya. Sekarang teknisnya gimana? Teknis apa namanya penjabaran dari alur ini secara teknikalnya. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Nah, mohon yang apa namanya diperhatikan biar nanti bisa dipraktekkan pada saat nanti diminta untuk melakukan ini. Ya. Yang pertama, gitu ya. Yang pertama yaitu terkait dengan kuesioner mitra. Mitra. Ya. Kuesioner mitra itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau bentuknya itu adalah physically dari LPPM sesuai dengan template-nya. Yang kemarin sudah dibuat secara G-Form oleh Pak Taufik. Ya, Pak Taufik membuatkan G-Form untuk mitra. Nah, untuk yang ke depan, Pak Taufik, ada Pak Taufik? Udah masuk belum? Belum ya? Nah, untuk yang ke depannya, untuk form mitra, khusus form mitra yang ini, itu wajib di-print. Nah, gitu. Jadi LPPM khusus untuk mitra katanya gitu ya.
Jangan dibuatkan Google Form, Pak Taufik, kalau Pak Taufik ada. Jadi apa adanya sesuai dengan template dari LPPM. Nah, gitu. Nah, teknisnya besok setiap mitra pada saat Bapak Ibu datang ke mitra melaksanakan PM, Bapak Ibu sudah membawa 1 lembar kuesioner ini. Nah, gitu. Untuk diapain? Untuk diisi oleh penanggung jawab mitra yang ada di sana. Bu Rini, ada Bu Rini? Bu? Ya, Pak. Ya, Bu Rini. Bagusnya gimana ya, Bu? Apa mereka yang ngeprint, terus kemudian mereka isi, nanti pada saat pelaksanaan udah jadi, atau kita bawa saat pelaksanaan? Gimana tuh? Boleh sih, misalkan mau dikasih sebelumnya juga apa, tapi kalau mau dikasih pas saat acara juga boleh, terserah aja. Oh gitu. Hmm. Tapi intinya mereka harus ngisi, Bu. Jadi gini, Bu, kan Ya. ada mitra yang dikomandoi oleh Pak Asep dan Pak Jadi, Wahyudi ya. ya. Bukan Pak Wahyudi Rektor, Pak Wahyudi ya, Pak Wahyudi Ya. Ribo. Nah, itu kan ada 3, Bu. Pak Asep 2, kalau nggak salah ya. Ya. Pak Wahyudinya 4 ya. Enggak, 3, 3. sama Pak Rangga 1. Ya. Nah, nanti yang mengisi itu pada saat dosen kita melakukan PM itu siapa di sana? Kan nggak mungkin dong Pak Wahyudinya semuanya kan? Ya. Gimana, Bu? Hari ini mereka diundang nggak sih, Pak? Enggak ya? Enggak diundang. Ya udah, nanti coba saya konfirmasi dulu ya ke Ya, jadi mereka. gini bilangnya, Bu, nanti, Bu. Bapak-bapak, mohon maaf, nanti akan ada kuesioner yang wajib diisi oleh mitra kan gitu ya. Untuk feedback kami. Nah, kami mohon nanti pada saat pelaksanaan Bapak menunjuk 1 orang gitu, perwakilan. Gitu ya, Bu ya? Ya. Jadi kalau misalnya Pak Ribowonya nggak ada di 1 mitra, berarti di mitra lain kan ada perwakilannya gitu, Bu. Ya. Jadi nanti dosen kita itu nggak nyari-nyari ini siapa yang harus ngisi, siapa yang harus ngisi gitu. Oke, Nah, Pak. gitu ya. Oke. Oke, baik. Clear ya sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti eh, bisa saja nanti kami memberikan file mitra ini ke PJ mitra gitu ya, untuk diisi nanti atau di-print oleh mereka, atau nanti pada saat mengambil peralatan PM kami sertakan juga apa namanya form ini, kuesioner ini ke Bapak Ibu sekalian untuk dibawa seperti itu. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu, kalau saya sih berharapnya gini Bapak Ibu ya, dari tiap-tiap klaster itu ada yang punya inisiatif ngeprint gitu. Nah, gitu bisa ngeprint form ini. Jadi nanti pada saat apa namanya pelaksanaan sudah dibawa gitu. Jadi nggak lupa. Nah, gitu. Gimana Bapak Ibu? Begitu aja mungkin ya. Tapi kalau misalnya eh, Bapak Ibu mengharapkan dari kami ya nanti kami siapkan gitu. Atau untuk menjaga-jaga dari kami siapkan, pun dari Bapak Ibu boleh kan gitu ya. Apa namanya memprint deh gitu ya. Intinya satu mitra itu 1 form yang seperti ini yang wajib diisi ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian setelah diisi hasil dari kuesionernya ini di-scan. Ya, di-scan. Terus kemudian setelah di-scan, tolong di-share oleh PIC yang sudah saya apa namanya tentukan kemarin tiap-tiap klaster itu ke kelompoknya masing-masing yang ada di klaster itu. Jadi langsung share aja itu apa scan-nya itu di grup klasternya. Nah, gitu. Ya. Nanti tiap-tiap kelompok harus memasukkan hasil scan-nya itu ke dalam scan questionnaire yang ada di
SAYS. Nah, seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kuesioner mitranya itu sudah di-scan, sudah diisi itu ya, scanan yang sudah ada isinya, nanti PIC tiap-tiap klasternya men-share itu. Gitu ya. Men-share hasil scanannya tadi, kemudian hasil scanannya tadi nanti dipakai oleh tiap-tiap kelompok. Nah, gitu. Yang ada di klaster untuk di-upload di menu scan kuesioner yang ada di SAYS. Nah, sampai situ jelas ya. Terus yang kedua, tugas dari Bapak Ibu sekalian adalah ini nih. Panitia wajib menginput hasil kuesioner mitra ke link bit.ly rekap kuesioner mitra. Nah, begitu. Ya. Nah, kalau ini satu klaster satu saja yang input. Nanti PIC-nya boleh PIC-nya langsung yang input atau bisa menunjuk. PIC cluster bisa menunjuk. Jadi dari hasil kuesioner yang sudah ada isinya tadi direkap di Google Form ini nih, rekap underscore kuesioner underscore mitra underscore UPSI. Ya. Oke. Ini ya. Kalau ini kan yang kemarin nih. Ya, yang kemarin. Yang apa namanya? Menggunakan GForm kita, kan gitu ya. Menggunakan GForm. Tunggu dulu. Nah, nanti pakai yang tadi yang saya jelasin tadi, ya. Kalau untuk mitra tidak pakai GForm seperti ini. Ya. Nah, nanti isi dari GForm rekap yang ini yang ini yaitu merekap hasil-hasil jawaban dari mitra di sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Ini satu klaster cukup satu saja. Gitu. Nggak usah tiap kelompok. Ya. Satu klaster satu saja yang input ini. Ibu tentukan saja. Ya. Mau PIC-nya boleh, mau PIC-nya nanti menunjuk orang boleh. Ya. Terus kemudian tapi gini Bapak Ibu, ini info yang saya peroleh kemarin. Dikatakan seperti itu, satu mitra satu saja yang input. Tapi nanti kalau dalam perjalanan waktu ada perubahan di mana tiap kelompok wajib input, nanti saya infokan ya Bapak Ibu ya di grup ya. Seperti itu. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya untuk kuesioner peserta. Nah, kuesioner peserta. Untuk kuesioner peserta, info dari LPPM boleh menggunakan GForm peserta. Ya. Pak Taufik ya. Untuk peserta masih boleh menggunakan GForm. Gitu. Jadi yang sudah dibuat Pak Taufik nanti bisa dipakai. Gitu ya. Oke. Terus kemudian ada ketentuannya Bapak Ibu. Nah, ya ketentuannya. Diharapkan yang mengisi kuesioner peserta itu 75% atau 80% dari peserta yang hadir. Tapi kalau bisa seluruhnya disuruh ngisi ya Bapak Ibu ya. Jangan enggak. Ya. Seluruhnya disuruh ngisi. Ya. Terus kemudian ini dilewatin aja nomor 2 3 karena kita sudah pakai yang yang GForm gitu ya. Terus yang kelima saja itu Bapak Ibu. Panitia wajib menginput kuesioner yang telah terisi
ke sheet peserta pada Excel yang telah disiapkan oleh LPPM. Mungkin Bapak Ibu bertanya, itu apa lagi kan gitu ya. Nah, ya. Oke. Ini Excel-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Excel yang pertama, Bapak Ibu seperti biasa input yang ininya nih. Yang puas berapa, yang ini berapa dan sebagainya. Di sheet yang pertama. Ini yang sheet pertama. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalau yang ini karena kita menggunakan GForm jadi agak terbantu Bapak Ibu. Nah, ya, kita tinggal lihat saja nanti di output yang akan di-share sama Pak Taufik. Excel-nya. Jadi kita tinggal pindahin saja ke sini. Ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, bentar. Setelah Bapak Ibu melakukan apa namanya tadi, input hasil kuesionernya, nanti hasil input itu akan terekap secara otomatis ke rekap kuesioner PM di sheet yang berikutnya, yang ini nih. Nah, ini nih. Di sheet yang berikutnya nanti akan ada seperti ini. Jadi tugas Bapak Ibu cuma mengisi ini aja nih. Ini. Nah, ininya nanti udah terisi, katanya begitu. Ya, katanya LPPM akan terisi. Ya. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya terisi ya. Kalau nggak terisi ya berarti kita masukin secara manual kembali. Ya. Jadi nanti di sini fakultas, sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau yang ini ngisinya tiap-tiap kelompok. Ya. Jadi kalau di klaster itu ada 4 kelompok, ya 4-4-nya suruh ngisi. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Diisi. Ya. Kalau yang mitra tadi, satu klaster satu saja. Sementara itu informasi yang saya dapat. Satu klaster satu, tapi nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut akan saya kabari. Tapi kalau untuk yang mitra, yang kuesioner mitra, tiap-tiap kelompok wajib ngisi. Karena apa? Karena nanti file rekap kuesioner PM ini harus diupload di menu kuesioner format Excel di SES, Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi yang ini file ini, yang ada 2 sheet ini, nanti Bapak Ibu upload di menu kuesioner format Excel yang ada di SES. Nah, seperti itu. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini kalau yang udah biasa mah paham. Ya. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, itu untuk peserta. Ada nanti Bapak Ibu juga diminta untuk melakukan rekap di sini juga. Nah, gitu. Ya, mana tadi ada infonya enggak? Nah, ada Bu. Ya, mana itu tadi tuh? Sini Bapak Ibu. Yang tadi di sini nih. Nah, merekap kuesioner peserta ke GForm rekap kuesioner peserta yang ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi baik mitra maupun peserta sama-sama direkap di sini. Nah, mana itu? Nah, ini. Bapak Ibu suruh merekap ini. Nanti hasil rekapannya itu untuk keperluan bagian riset. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, pada saat merekap di GForm-nya LPPM ini, tolong Bapak Ibu menggunakan email BSI. Jangan pakai email yang lain. Karena tidak akan bisa. Ya. Oke. Terus kemudian ada juga form Excel berupa rangkuman kuesioner terbuka. Apalagi nih Pak Slamet kan gitu ya. Begitulah kan gitu ya. Ya. Jadi nanti dalam satu paket itu ada yang namanya ini. Form Excel yang berikutnya selain yang tadi ini ya Bapak Ibu. Yang ini nih. Nih.
Form Excel yang ini, ada juga yang ini. Isinya adalah mengcopy bagian kritik dan saran yang ada di hasil rekapan kuesioner peserta. Jadi kritik dan sarannya langsung copy di sini Bapak Ibu. Gitu. Nah, setelah di copy disimpan. Ya. Oke. Terus kemudian simpan file Excel ini ke Google Drive Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Maksudnya apa Pak Slamet? Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk file yang ini Bapak Ibu tiap-tiap kelompok ya harus menyimpan filenya ini ke Google Drive kelompok Bapak Ibu. Bukan klaster ya, kelompok. Kalau yang klaster udah urusan mitra yang tadi udah selesai. Sekarang yang ini nih. Ya. Jadi tiap-tiap kelompok nanti minta tolong disiapkan Google Drive untuk menyimpan file ini. Nah, gitu. Google Drive-nya siapa Pak Slamet? Ya ketuanya boleh, anggotanya ya boleh. Siapa saja. Ya. Nah, terus kemudian file yang sudah di-upload di Google Drive ini kemudian di-copy linknya. Nah, gitu ya. Di-copy linknya, masukkan ke sini. Ke rekap kuesioner peserta yang tadi. Yang mana Pak? Yang ini tadi. Nah, ini nih. Di sini. Nanti di bagian akhir di rekapan ini, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan link. Link yang mana? Link yang ini tadi, yang Bapak Ibu bikin. Ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam apa namanya? Yang ini tadi, nih link rekapan kuesioner yang peserta tadi, nanti di dalamnya ada link, mencantumkan link Google Drive dari Bapak Ibu yang isinya ini. Nah, gitu. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kok Pak Slamet tahu Pak Slamet? Nah, kemarin orang LPPM-nya mendemokan ke saya. Nih Pak Slamet, contohnya nih, kelompok yang sudah mengirimkan link Google Drive yang isinya ini. Ada juga yang belum Bapak Ibu. Dia cuma mengisi rekapan ini saja, tapi linknya belum. Nah, itu ditolak sama LPPM, suruh revisi. Revisi ulang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah apa namanya? Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada saat kita itu membuat laporan akhir PM kita. Yang sering Bapak Ibu ditolak seperti itu. Ya. Yang seperti ini nih. Ya. Oke, nah begitu Bapak Ibu ya. Inilah hal-hal baru yang ada di teknis pelaksanaan PM kita. Hal-hal baru ini terkait dengan pelaporan dari PM kita. Seperti itu. Ya. Nah, itu hal barunya. Nah, terus kemudian tugas dan tanggung jawabnya. Biasa, seperti biasa ya, ketua dan anggota kelompok. Nih, kelompok. Ya. Kalau saya bilang kelompok berarti yang 4 orang itu. Ya, ya bekerja sama pada saat kegiatan sebelum dan pasca PM. Gitu ya. Bekerja sama menyusun laporan dan proposalnya. Dokumentasi PM. Nah, artinya apa? Dengan adanya hal baru tadi yang terkait dengan kuesioner tadi, maka bertambah lagi nih tugas dari tiap-tiap kelompok dan bertambah pula lah apa ya bentuk kerjasama dari Bapak Ibu di tiap-tiap kelompok itu. Jadi kalau bisa saling ada yang ngingetin, ini udah apa belum nih? Yang ini udah apa belum nih? Yang ini udah apa belum? Begitu ya. Terus kalau untuk PIC, kalau saya bicara PIC artinya orang yang ditunjuk dalam mensukseskan pelaksanaan pada saat hari H.
ya, hari H. Nah, saya sudah tetapkan satu klaster itu satu orang. Nah, nanti beliau bersama dosen-dosen yang ada di klaster itu, yang ada berapa dosen tuh banyak tuh ya, melakukan tugas-tugas ini. Ya. Jadi mau PIC, mau dosen yang pada saat pelaksanaan nanti tugasnya seperti ini. Ya. Kalau narah hubung dengan mitra, oke lah tugasnya PIC. Ya. Nah, kalau bertanggung jawab atas kelancaran acara semuanya. Kalau ada yang kurang diingetin. Itu spanduknya belum dipasang. Itu absennya belum. Gitu ya. Oh, itu nanti yang mitra belum ngisi dan sebagainya, saling ingetin. Ya. Itu pembicaranya waktunya sudah habis. Nah, seperti itu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan Bapak Ibu semuanya saling berkontribusi. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau pembicara ini nanti yang sudah dinobatkan sebagai pembicara minta tolong bantuannya untuk menyampaikan materinya secara baik gitu ya. Materinya disiapin, terus kemudian ya tampil memukau lah seperti itu ya. Berikan kesan yang bagus kepada audiens kita gitu ya. Sehingga nanti audiens kita itu, Pak besok datang lagi ya Pak kan gitu. Kami butuh pelatihan lagi. Nah, seperti itu akan lebih bagus. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk surat keterangan seperti biasa nanti kami meminta dari tiap-tiap kelompok untuk menyiapkan surat keterangan yang isinya adalah nama-nama kelompok beserta informasi mengenai PM Bapak Ibu. Karena kan yang tahu judul PM-nya masing-masing kan kelompok Bapak Ibu masing-masing kan begitu ya. Kita nggak tahu, makanya nanti kami kasihkan draftnya, Bapak Ibu tinggal isi. Catatan ya Bapak Ibu ya, draft yang kami kirimkan ke kelompok itu draft standar. Tolong formatnya jangan diubah-ubah. Bapak Ibu hanya mengisi titik-titik atau tanda yang kami beri komen gitu ya. Misalnya isikan dengan nama mitra, berarti Ibu isikan dengan nama mitranya kan gitu. Ya. Terus kemudian untuk nama-namanya saya minta tolong tuh pada saat mengisikan nama dan gelarnya udah harus benar biar nggak bolak-balik revisi ya. Seperti itu. Ya. Jadi tolong apa namanya diperhatikan, mohon menjadi perhatian gitu. Karena ada tuh pada saat suratnya udah jadi baru deh Pak Slamet itu saya kurang gelarnya satu ini. Nah, itu artinya apa? Pada saat bikin draft ini Bapak Ibu ketua tidak men-share ke anggotanya masing-masing untuk ngecek udah benar apa belum kan begitu. Ya. Sehingga ada kesalahan. Jadi nanti teknisnya kami kasih draft ke Bapak Ibu, terus kemudian Bapak Ibu share ke anggotanya, suruh minta anggotanya menuliskan nama dan gelarnya secara benar gitu. Lalu kemudian Bapak Ibu Ketua masukin namanya ke situ sesuai dengan yang dia beri. Kalau nanti di belakang ada protes, Bapak Ibu Ketua bisa punya alibi gitu. Nih kamu nulisnya seperti ini kan gitu. Saya cuma melaporkan saja sesuai dengan yang diminta. Gitu ya. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Suratnya udah jadi, terus baru deh tuh. Wah, gelar saya salah. Oh, nama saya kurang I. Oh, nama saya harusnya pakai Y, nggak pakai I. Nah, sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi minta tolong Bapak Ibu ya. Oke, terus kemudian rundown pelaksanaannya seperti biasa kita sampai jam 12 saja, nggak usah siang-siang gitu ya. Mulai dari persiapan, ya, PIC dengan dosen-dosennya, terus kemudian absensi peserta jangan lupa. Nah, untuk absensi peserta itu nanti yang dilampirkan di laporan itu bentuknya kan absen tangan gitu ya. Jadi nanti formnya bisa kita siapkan, Ibu print atau bisa juga Ibu membuat versi Ibu sendiri-sendiri untuk absen peserta gitu. Boleh seperti itu. Kalau misalnya berdasarkan format dari kita ya nanti kita share deh tuh di grup nih format absennya. Jadi Ibu tinggal print, mereka tinggal suruh isi. Nah, karena offline akan lebih bagus absen peserta itu mereka tulis tangan. Nama ditulis tangan, tanda tangan tulis tangan. Ya, seperti itu.
Absen panitia juga sama. Kalau absen panitia mungkin untuk nama bisa kita ketik, ya seperti itu. Terus tanda tangannya tanda tangan asli. Seperti itu ya. Nanti format standarnya kami berikan di grup. Nah, nanti terserah tinggal kreativitas Bapak Ibu. Mau pakai itu silakan, mau pakai format yang lain ya silakan. Seperti itu. Ya. Terus kemudian pemaparan materi, dokumentasi dan tanya jawab. Nah, seperti biasalah gitu ya. Memaparkan materi, ya silakan diatur oleh Bapak Ibu pemateri deh, menyampaikannya bagaimana gitu ya. Terus kemudian pengisian kuesioner. Untuk kuesioner peserta tadi sudah disampaikan, kuesionernya berbentuknya G-form. Jadi nanti linknya diberikan pada saat mengisi. Tampilkan di slide-nya kalau misalnya menggunakan slide. Kalau tidak berarti didiktekan gitu ya. Terus kemudian lembar kuesioner mitra yang tadi di-print tadi jangan lupa mitranya suruh ngisi. Nah, gitu. Ya. Untuk nanti kita bawa pulang kembali di scan baru ya. Kalau bisa Bapak Ibu kalau scan dokumen jangan menggunakan cam scanner ya. Nah, gitu. Kalau bisa menggunakan memang scanan yang benar-benar scan gitu ya. Karena kalau cam scanner itu biasanya ada tulisannya tuh cam scanner gitu ya. Terus kemudian dokumentasi, biasalah foto-foto bersama untuk keperluan dokumentasi laporan LPPM Bapak Ibu. Dari LPPM itu mensyaratkan 5 foto Bapak Ibu. Gitu ya, 5 foto yang diambil fotonya itu berdasarkan kejadian-kejadian yang ada selama PM itu. Silakan Bapak Ibu mengambil dari beberapa sudut angle gitu ya. Silakan saja gitu ya. Mau pas lagi pembicaranya ngomong, mau pas lagi pesertanya menyimak, mau pada saat foto bersama, silakan Bapak Ibu. Intinya 5 foto, ya. Terus ada pemberian piagam itu ya, apa namanya tentatif gitu ya. Jika memungkinkan. Bu Rini gimana Bu Rini? Bu? Ya Pak. Untuk pemberian cindera mata ada nggak ya? Kemarin Bapak bilang kan mau plakat ya. Gimana tuh Ini bisa Bapak nggak tuh ya? udah, ya Bapak yang pesen apa saya? Apa saya? Seminggu ini jadi udah bisa nggak ya? Coba Bapak pesenin aja, Bapak-Bapak. Coba deh ntar deh dilihat ya. Tapi kalau yang ini tentatif ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada nanti kami beritahu. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada, gitu ya. Oke, itu rundown-nya seperti itu. Terus kemudian ada juga pelaksanaannya yang jam 14 sama. Ya, yang kelompoknya Pak Nyoman ya, Pak Nyoman ya. Jam 14 ya kalau nggak salah ya. Betul Pak, betul. Iya. Diubah jadi jam ya dari jam 13 ya buat Pokoknya diatur aja Pak Nyoman ya, jangan sampai lebih dari 3 jam gitu Pak. Nanti kasihan Bapak gitu ya dan kelompoknya. Saya akan ubah jadi 5 jam Pak kalau boleh. 5 jam? Iya, iya, iya. Ya, diatur deh Pak Nyoman deh ya. Untuk kelas 3 ya. Untuk kelas Iya, iya. 3 ya. Oke. Diatur aja diatur. Terima kasih. Iya, iya. Pak Nyoman nanti coba lapor ke Bu Rini gitu ya, karena terkait dengan konsumsinya nanti gitu ya, nanti gimana gitu ya, untuk yang jam sore. Nanti saya akan sama Bu Rini Pak perihal. Terus kemudian, nah ini teknis pelaksanaannya, mengingatkan saja, reminder kembali kepada Bapak Ibu sekalian, untuk spanduk PM nanti bisa diambil mulai Selasa 9 Mei sampai dengan H-1. Nah, tolong nanti PIC Cluster menunjuk salah satu orang sebagai penanggung jawab untuk pengambilan ini. Dan dia nanti bertanggung jawab untuk membawanya pada saat pelaksanaan. Gitu ya. Terus kemudian kontak person itu ada Pak Asep dan Pak Wahyudi Ribowo. Yang saya yakin Bapak Ibu dari masing-masing PIC sudah berkontak langsung dengan beliau-beliau ini. Untuk masalah perizinan, surat menyurat, surat pengantar dan sebagainya sudah oke. Nah, jadi nanti kita tinggal pelaksanaannya saja. Hal-hal yang terkait dengan teknis bagaimana di sana
persiapannya seperti apa, monggo Bapak Ibu PIC bisa menghubungi langsung beliau-beliau ini ya, gitu. Misalnya butuh LCD ya langsung tinggal ngomong saja, "Pak, kita butuh LCD, Pak, tolong disiapkan." Gitu ya, untuk presentasi, seperti itu ya. Terus kemudian sudah untuk absensi karena offline maka ditulis yang tadi ya. Jadi nanti format absennya baik yang peserta maupun yang panitia akan kami berikan. Tolong itu nanti diisi secara tulisan saja. Ya. Terus saat membuka kegiatan, nah ini kepada Bapak Ibu PIC, itu menjadi duta wakil dari BSI di tempat mitranya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu monggo dipersilakan untuk membuka acara dan diberikan sedikit sambutan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu karena ada kemungkinan nanti ada pejabat dari mitra itu yang datang. Seperti kemarin saya itu ternyata ada perwakilan dari kelurahan yang datang kan gitu. Mau nggak mau kan harus formal sedikit gitu ya, ada sambutan dan segala macam. Seperti itu. Jadi silakan nanti didiskusikan saja gitu ya. Terus kemudian nanti ada snack juga dari kita menyediakan snack untuk peserta dan Bapak Ibu sekalian. Jadi minta tolong untuk anggota bantu pembagian snack. Terus kemudian bantu pemasangan spanduk gitu ya. Bantu menyiapkan kelengkapan-kelengkapan PM-nya. Ya misalnya LCD-nya gitu ya, tolong disiapkan seperti itu. Ya. Terus kemudian bantu untuk dokumentasi dan juga bantu untuk mengabsensi peserta. Jadi semuanya harus saling terlibat. Gitu ya. Ya. Di dalam mitra nanti semuanya terlibat ya Bapak Ibu. Gitu. Terus kemudian khusus untuk pelatihan yang menggunakan sarana komputer, nah itu panitia mohon bawa laptop gitu ya. Ditakutkan nanti ada keterbatasan laptop dari peserta PM-nya. Nah, seperti itu, ya. Terus kemudian setelah pemaparan materi selesai, PIC mengarahkan untuk mengisi kuesioner kepada peserta. Linknya tolong di-share. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kuesioner mitra, minta CP mitranya, kontak person mitranya untuk mengisi tulis tangan gitu ya. Atau perwakilan dari yang peserta yang ada di situ. Nah, nanti Bu Rini coba nanti berhubungan dengan beliau-beliau itu untuk memastikan ada perwakilan yang nanti bisa mengisi kuesioner mitranya ya. Terus kemudian membantu melakukan foto bersama. Silakan Bapak Ibu foto bersama, spanduknya bisa dicopot atau mungkin bisa dipasang di belakang juga, yang penting tulisan spanduknya ada. Nah, seperti itu ya. Ya, atur posisinya seperti apa dan sebagainya, intinya Bapak Ibu sudah pengalaman lah yang kemarin gitu ya, untuk dalam hal pendokumentasian. Terus kemudian spanduknya diberesin dan yang tadi membawa spanduk mengembalikan kembali ke Keramat 98. Titip aja di ADM. Ya, seperti itu. Karena nanti akan kita pakai kembali untuk PM-PM mendatang. Ya. Terus kemudian jangan lupa lembar absen, panitia, peserta, kuesioner, semuanya di-scan. Dan di-share di grup klasternya masing-masing. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu, sedikit penjelasan mengenai kegiatan pelaksanaan PM kita yang besok, kan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik seperti periode yang kemarin, ya. Alhamdulillah periode kemarin itu hambatannya sedikit gitu ya, dan bisa berjalan dengan baik berkat kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Boleh bertanya. Izin tanya. Ya. Silakan Pak. Ya. Untuk SK instansi masih seperti biasa nanti di share itu ya di grup ya.
Iya, SK instansi nanti kami buatkan draftnya Pak. Bapak tinggal ngisi aja nama-namanya. Ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Tenang Bapak Ibu, kalau untuk itu mah kami akan fasilitasi Bapak Ibu. Terus ada lagi? Ada lagi kah yang ingin bertanya? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau misalnya kurang jelas, ya. Ya. Ada lagi Pak Nyoman? Instansi yang ada form yang harus di print itu nanti filenya di share juga ya? Di share Pak, ya Pak. Nanti saya share. Share di grup. Semuanya dokumen saya share di grup. Nah, gitu. Sama yang slide ini ya Pak ya? Yang apa Pak? Sama yang slide barusan. Yang slide. Pemaparan. Ya. Yang slide ini Pak, nanti saya share juga Pak. Nanti biar Bapak Ibu bisa baca-baca lagi. Nah. Baik Pak. Makasih. Ya, ya. Bukan kan mau bertanya? Nah, udah clear kan Bu? Insya Allah jelas. Ya, udah clear ya Bu ya? Ya sudah. Alhamdulillah. Sudah Pak. Ya, ya. Oh iya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau misalnya nanti dalam pelaksanaan PM itu ditemui ada hal-hal yang sifatnya menyusul, misalnya Pak Slamet kemarin saya ngeprintnya itu pakai uang pribadi Pak, kan gitu. Boleh dirembes nggak kan gitu? Ya silakan aja Bapak Ibu, boleh kan gitu ya. Scan-nya kemarin di tukang fotokopian, mau saya rembes boleh nggak? Boleh kan gitu Bapak Ibu. Ya Bu Rini ya, boleh ya? Boleh. Boleh tuh, bendahara bilang boleh. Apa kan sih gitu. nggak boleh? Boleh Nah, semua. intinya Bapak Ibu, kalau misalnya kalau misalnya nanti dalam kegiatan pelaksanaan PM itu ada biaya-biaya tambahan gitu ya, seperti yang lain-lain gitu ya, karena memang sifatnya memang diperlukan biaya tambahan itu dan memakai duit pribadi Bapak Ibu, ngomong ke kita Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan bantu. Ya, asal ngomong kan gitu. Jangan sampai nanti. Ya, ya. Itu yang kuesioner berlaku untuk OBSI atau all itu? Nah, UNM ini juga untuk juga. sementara ini untuk yang BSI dulu Bu Fitri. Kalau yang UNM gitu. coba deh nanti tanya deh Bu ke LPPM-nya di sana deh Bu, siapa itu? Berarti tanya Pak Bu Daning ya? Nggak, maksudnya nanti saya minta format-formatnya dulu, nanti ini untuk UBSI begini, Bu Daning untuk UNM berlaku apa enggak gitu ya? Iya, ya Bu, betul seperti itu. Ya. Oke, thank you Pak Slamet. Siap, siap. Jadi untuk yang UNM nanti coba koordinasi dengan LPPM-nya mengenai teknisnya seperti apa. Ya, yang di kuesioner LPPM. itu ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan berarti seperti yang kemarin Bu Fitri. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan jangan ada perubahan. Ribet betah ya Allah. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya, perihal yang tadi sekira Bapak Ibu terpaksa menggunakan dana pribadi untuk keperluan PM ini, Bapak Ibu bisa ngomong ke kita, nanti insya Allah nanti kita akan bantu untuk mengembalikan. Ya, tapi sepanjang kegiatannya untuk PM gitu ya. Mas Slamet kemarin saya beli makanan, aus di jalan, enggak gitu ya. Itu ada pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan hal-hal PM, monggo silakan dibicarakan saja gitu ya. Kita di sini udah kayak keluarga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mengganjal, Bapak Ibu ngomongin aja kan begitu ya. Sehingga jangan sampai nanti jadi omongan di luar, oh kemarin PM di sono gue ngeluarin duit sendiri apa ya. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak ingin seperti itu ya. Kita ingin semuanya serba terbuka saja karena Bapak Ibu sudah melakukan kewajiban Bapak Ibu membayar iuran. Nah, tugas kami adalah mengelola iuran itu untuk hal-hal keperluan PM ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau ditemui seperti yang tadi, ngomong saja Bapak Ibu. Ya. Ada lagi yang lain? Oh, ini ada di chat apa? Pak Slamet izin bertanya. Boleh. Untuk jumlah peserta masih 10 orang kan ya? Jadi nanti saya bikin absen peserta, saya bikin tabelnya 10 aja. Atau nanti kalau data lebih, saya bilang berapa Bu Rini? Iya benar.
Saya mau info dulu ya untuk semua klaster. Jadi gini, kemarin sih saya bicara dengan mitranya, itu kita membatasi untuk peserta maksimal 15, kecuali yang rumah literasi karena anaknya banyak, cukup banyak. Jadi mereka sampai 20 gitu. Jadi paling banyak sih saya bilang 15 ya, bukan kan gitu. Nah, itu terkait dengan konsumsi juga kan, snack ya. Jadi untuk snack itu saya buatnya satu klaster itu untuk 45 orang sudah termasuk dosen. Jadi dengan asumsi dosen kita taruhlah satu kelompok kan 4 orang ya, setiap klasternya ada 4 kelompok, berarti ada 16 dosen. Dengan pesertanya 15 ya, atau kita taruh peserta mana kita lebihin tuh jadi 25. Itu berarti kalau misalnya cuma 15 ada lebihan ya, gitu. Untuk kalau misalkan ada yang datang dadakan atau ada apa namanya, mungkin dari mitra ada perwakilan yang datang lagi dari apa pejabatnya seperti itu. Jadi kita lebihin. Jadi total snacknya untuk satu mitra itu ada 45 seperti itu. Untuk snacknya juga nanti saya udah koordinasi dengan Ibu Dewi seperti biasa, nanti akan diantar langsung ke lokasi mitra seperti itu, ya. Kemudian kalau untuk apa namanya misalkan ada penggantian rembes-rembes, boleh langsung diinfokan saja nggak apa-apa. Cuma nanti mungkin penggantiannya hari berikutnya ya, karena kan kalau pas pelaksanaan agak ribet nih saya kalau mau transfer, jadi mungkin hari berikutnya. Jadi mohon bersabar gitu. Tapi infonya boleh disampaikan di hari yang bersangkutan gitu, ya. Jadi snack itu insya Allah saya lebihkan. Jadi kalau misalkan masih kurang juga, ya tolong info lagi. Makanya kan kalau biasanya ada juga mahasiswa ya yang ikut ya. Nah itu juga tolong infokan berapa mahasiswa yang ikut PM. Jadi nanti bisa dihitung ulang. Mungkin dari masing-masing PIC-nya bisa lagi berapa dosen yang memang ada yang ikut PM, kemudian mahasiswa yang juga ikut PM. Kalau peserta maksimal 15 ya. Kalau misalkan lebih kita taruhlah 20 nggak apa-apa seperti itu. Ya, nanti kita bisa bikin lebihan 5 atau berapa. Jadi nggak kurang untuk snacknya karena kan itu istilahnya hal sepele tapi penting juga ya daripada nanti jadi omongan gak ada snack lah gitu. Ya. Jadi gitu aja. Kemudian info juga bagi yang belum maaf banget nih saya japri terus jadinya nih ya kan, karena memang kan dananya mau dialokasikan. Jadi bagi yang belum bayar minta tolong segera ditransfer karena kegiatannya kan tinggal minggu depan. Karena ada juga mitra yang memang satu mitra aja sih yang rumah literasi. Jadi dia minta untuk snacknya ditransfer aja, nanti mereka yang menyediakan karena mereka mau kasih juga makan siang untuk pesertanya yang anak-anak seperti itu. Jadi dari pihak mereka yang menyediakan untuk snacknya. Tapi yang 5 mitra sudah oke. Untuk snacknya nanti dari Ibu Dewi akan diantar, jadi nggak perlu repot. Tinggal diinfokan saja berapa total dari mahasiswa sama dosen yang ikut PM gitu aja. Sisanya kan untuk peserta. Itu aja sih Bu Gan. Dan kita juga masih ada sisa dana dari kegiatan PM yang sebelumnya, jadi insya Allah masih bisa tercover gitu. Udah Pak Slamet. Baik, terima kasih. Pak Gurhanawan mau tanya? Udah Pak, udah selesai. Oh, udah selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Untuk slide-nya sudah saya share tuh di chat tuh Bapak Ibu. Tinggal disedot aja tuh. Tinggal di-download. Atau nanti saya share lagi di grup WA deh. Nah, ya. Yang sekarang mungkin lagi di jalan, lagi mengemudi kan nggak bisa download tuh. Iya, di WA aja, Pak. Ya, nanti di WA aja. Saya share lagi. Di sini ada Pak Agus. Pak Agus bertanya, Pak Agus. Ada Mister nih, luar biasa nih. Ya. Coba apa? Gimana Pak Agus? Aman Pak Agus? Aman, insya Allah aman. Siap. Juga saya apa ya? Kata Prodi. Teman-teman, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Miss. Pas lama tugas saya hanya memberi sambutan terus pulang atau Iya. Nah, siap Pak, siap membantu. Ya, siap. Plakatnya Pak Agus, nanti dikasih plakat. Jangan pulang dulu. Jangan pulang. Yang dikasih plakat bukannya ininya mitra. Artis. Iya. Kan foto-foto terakhir. Foto-foto bagus. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian.
jika memang tidak ada lagi yang ditanyakan, kami rasa cukup sekian gitu ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung di grup WA seperti itu. Ya, Pak Taufik masih belum hadir ya Pak Taufik ya? Ngajar ya dia. Insya Allah aman deh tuh kalau Pak Taufik. Ada nikahan Pak. Ada nikahan. Oh iya. Ya udah deh. Nah, karena ujung tombaknya Pak Taufik nih kalau masalah kuesioner nih, gitu ya. Beliau yang berjasa nih. Juga Pak Eko nih, terima kasih Pak Eko. Waduh, tanpa Pak Eko susah saya nih, gimana nih ngadain acara briefing. Sama Pak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang mau meluangkan waktu sudah hadir di acara ini. Mungkin nanti ada keperluan lain dari Bapak Ibu untuk malam minggu mungkin ya, silakan. Intinya pelaksanaan PM besok itu kita usahakan ya lebih bagus lagi dari yang kemarin gitu ya. Yang kemarin itu udah bagus Bapak Ibu kan gitu ya. Mitra-mitra juga menyambutnya bagus kan gitu ya. Artinya feedback dari kegiatan kita itu sudah diterima oleh mitra. Dan yang paling penting yaitu tadi kewajiban dari tiap-tiap kelompok setelah PM tuh biasanya tuh agak entar-entar aja deh. Nah, jangan ya Bapak Ibu ya. Karena besok itu udah Juni, terus kemudian Juli, kemudian masuk ke Simlip. Nah, itu cepet tuh. Agustus sudah harus laporan ke Simlip. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa disegerakan gitu ya. Begitu acaranya selesai, minggu berikutnya, nah masing-masing kelompok itu sudah mulai berbenah tuh. Harus mengerjakan apa dulu yang harus dikerjain, apa dulu yang harus diselesaikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan terakhir, masih dalam suasana Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin semuanya gitu ya. Nggak bisa ketemu secara physically semuanya, tapi alhamdulillah melalui Zoom ini kita bisa saling menyapa gitu ya, saling melihat satu dengan yang lain dan tidak lupa diucapkan, kami semuanya mengucapkan itu dari tim PM gitu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada Bapak Ibu semuanya. Gitu ya Bapak Ibu, kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, acara saya tutup dan terima kasih. Selamat bermalam minggu. Ya, nanti ditunggu feedback-nya dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Selamat. Iya, terima kasih semuanya. Pak Farid, terima kasih. Pak Selamat. Ya, semuanya. Pencerahannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja disalahkan, Bu. Bu Ati, kenapa Bu Ati? Bu Ida, terima kasih Bu Ida. Udah hadir Bu Ida. Sama-sama Pak. Ya. Pak, berarti untuk surat pengantarnya udah diberikan ya ke... Udah Bu. Bu Rini udah oke kan? Sudah dikasih kan? Oke. Oke tuh Bu Rini. Oke. Terima kasih Bu Rin. Selamat. Oke. Yuk. Saya end meeting ya Bapak Ibu. End meeting.